Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa, Engkaulah sungguh Allah yang perkasa. Kiranya Engkau terus, Tuhan, yang menyertai setiap dari kegiatan kami dan pelayanan kami, Tuhan, terkhusus dalam kesempatan ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkaulah Bapa yang menyertai, kiranya hamba-Mu ini terus Engkau pimpin, Tuhan, supaya dapat menyatakan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati setiap dari kami, Tuhan, yang akan menikmati kebenaran firman-Mu ini, supaya mengarahkan hati kepadamu, mendengarkan hati kami, punya hati yang ingin mendengar dan ingin belajar, akan haus akan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan doa kami. Amin. Baiklah, shalom saudara-saudara jemaat yang kasih dalam Tuhan. Oke, pada kesempatan malam ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kolose pasal 1 ayat 18 sampai 20. Kebenaran agak ada skip ya, pasal 15 sampai 17-nya tidak sempat kita bahas karena ada berbagai kegiatan lain ya di Rabu-Rabu sebelumnya. Cuman nanti kita ada sedikit bahas aja singkat supaya ada jalan yang mempertemukannya ya. Tapi ya untuk yang akan kita bahas ini fokus pada ayat 18 sampai 20. Perikop di atas berbunyi keutamaan Kristus. Kolose pasal 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena keseluruhan kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah, teman-teman, hari ini tema yang akan saya angkat dalam perenungan kita bersama adalah Kristus is number one. Ya, Kristus adalah nomor satu. Nah, saudara-saudara, saya yakin ya setiap dari kita yang di sini itu tidak asing dengan film-film zombie ya. Film-film zombie yang dulu awalnya paling awal kayaknya tuh bahas tentang Frankenstein ya, mencoba membangkitkan orang yang sudah mati. Ya, tapi di era tahun 2000-an mulai agak-agak berubah tuh konsepnya. Kalau zombie itu pasti bahasnya virus ya, ada manusia yang menciptakan senjata biologis ya, virus yang menyerang otak. Jadi dia menyerang sel tulang belakang sehingga kesadaran kita tuh diambil alih oleh virus. Jadi dikontrol tuh, udah mati pun badannya masih hidup karena ada virus yang di otak itu mengendalikan tubuh kita. Nah, jadi kalau di film-film kan harus itu ya, kalau ketemu zombie ya harus lari, kalau enggak ya kita berusaha melawan ya. Cuman ya kalau kita tembak-tembak, kalau di film-film tuh ya nembak perutnya atau nembak tangannya ya zombinya nggak mati. Kita potong kakinya pun zombinya masih bisa jalan, masih bisa ngejar. Ya, satu-satunya cara untuk membunuh zombinya tuh harus ditembak kepalanya ya, harus headshot kalau di film-film. Nah, kalau kita yang hadapi zombie, tiba-tiba sekarang ada zombie, kita penggal kepalanya, mati nggak tuh ya? Mungkin tidak ya, kalau film zombie sekarang malah ada yang harus benar-benar kepalanya ditembak. Kalau lehernya dipotong pun nanti mulutnya masih gerak tuh, karena masih ada otaknya. Jadi di sebagian film tuh harus sampai otaknya yang hancur. Walaupun nggak ditembak, mungkin di-smash atau di gimana ya, dipukul sampai hancur otaknya. Karena virusnya tuh di otak, mengendalikan badannya. Jadi walaupun badannya mati, virusnya ada di otak, nah dia mengendalikan tuh badan kita, gigi kita, ototnya. Ya. Nah, kalau berbicara film-film seperti itu ya, film-film lain yang saya yakin juga pada tahu tuh film-film perang ya. Perang-perang bangsa Cina tuh dulu kan banyak banget. Zaman-zaman dinasti, zaman-zaman peperangan. Ya, kalau film Cina yang terkenal tuh biasa Three Kingdom ya, Sangko.
Nah, itu kalau orang Cina biasa semuanya tahu tuh. Ya, film Cina yang sangat terkenal, dan di situ ada tokoh yang sangat terkenal namanya Lu Bu. Lu Bu itu dikatakan sebagai salah satu pendekar muda yang sangat hebat. Kalau pemain game Dynasty Warrior itu pasti tahu karakter Lu Bu itu yang sangat hebat sekali. Ya, anak mungkin Epen atau Mas Ces tahu lah. Ya, kalau yang mungkin generasi agak tua nggak main PS nggak tahu. Ya, tapi Lu Bu ini karakter yang sangat hebat dan nggak terkalahkan. Tapi di sejarahnya lucu nih saudara-saudara. Lu Bu ini kalahnya bukan lawan musuh. Gimana Lu Bu kalah tuh? Dia sangat hebat. Rupanya dia tuh kalahnya ketika lagi tidur dia ditangkap sama bawahannya sendiri. Karena dia sifatnya tuh nggak bener ya, suka main cewek, suka menyiksa bawahan. Akhirnya bawahannya kesel, ditangkap, diserahkan ya kepada lawannya Cao Cao. Dan setelah itu, setelah dia sebagai the general commandernya ya, kepala komandernya ditangkap, ya anak buahnya semua menyerah. Nah, satu lagi saudara, berbicara tentang sebagai sebuah kepala, pemimpin, kita juga erat dengan suku-suku atau budaya tertentu yang kalau sudah membunuh lawannya, kepalanya pasti harus diambil. Ya, lalu kepala itu biasa kadang juga dijadikan totem yang ditaruh di tempat mereka berkumpul. Itu saudara biasa mereka membuat totem seperti itu sebagai salah satu simbol kekuatan, menunjukkan, wah saya ini udah bunuh si ini, atau wah saya ini berkuasa, saya ini udah bunuh banyak orang, ditunjukin kepalanya. Nah, saudara-saudara, tadi 3 ilustrasi di atas ya, kisah-kisah tersebut sebenarnya saya bagikan itu buat membawa kita semakin mengerti makna kepala yang dibahas pada ayat ini. Ya. Ayat 18 ketika berbicara ialah kepala tubuh. Ya, ialah ini harus kita jelas, kita pahami bahwa subjeknya itu adalah Kristus ya, sudah dijelaskan di ayat ketiga bahwa Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jelas subjeknya ialah di sini berbicara tentang Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu ialah kepala ya. Tadi kita membahas tentang film-film itu sebenarnya ada makna-makna yang ingin disampaikan. Kalau dalam film zombie, ya tadi, kenapa badan itu bisa hidup? Itu karena ada kepala yang mengontrol. Jadi walaupun badannya mati pun, kepala itu mengontrol. Dan itu hanya bisa di-stop kalau dihancurin otaknya, pengendali badannya habis, mati. Nah, ketika berbicara Kristus sebagai kepala, kita harus melihat itu sebagai Kristus adalah pengontrol atas hidup kita, yang memberikan kesadaran dalam kita bertindak, dalam kita mengambil keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita tadi ya berbicara tentang suku-suku yang membuat totem dari kepala itu sebagai sebuah simbol kekuasaan, begitu jugalah Kristus sebagai kepala kita. Kristus itu seharusnya sebagai simbol kekuasaan atau sebagai simbol kekuatan. Ataupun ya sebagai sumber, tidak hanya selain sebagai simbol, tetapi sebagai sumber atas kekuasaan dan juga kekuatan yang ada dalam kita. Dan yang terakhir, makna yang tidak sebagai harafiah ya, maksudnya kalau kepala tadi benar-benar kita bahas secara fisik, kepala sebagai fisik. Tetapi kalau kepala sebagai sebuah analogi seperti tadi, pemimpin perang, ya, berarti kan bukan ngomongin kepala, posisi dia sebagai kepala, commander ya, chief commander. Berarti dia adalah sosok pemimpin yang diikuti bawahan-bawahannya. Dan ketika sosok kepala ini diambil, bawahan-bawahannya pun ikut kalah. Nah, dalam makna analogis ini, sudah seharusnya Yesus Kristus sebagai kepala itu kita menempatkan dari hati kita bahwa Yesus adalah pemimpin yang ingin kita ikuti, yang ingin kita teladani. Dan berbahayalah jika pemimpin itu ya, kita melepaskan sosok pemimpin itu dari hati kita. Kenapa? Ya berarti kita akan ikut jatuh. Karena kita kehilangan figur pemimpin tersebut. Saudara-saudara, dari situlah kita bisa menarik sebuah
makna bahwa Kristus itulah adalah sebagai motivasi kita, sebagai pendorong kita dalam setiap tindakan kita. Ini berbicara secara pikiran. Dan juga Kristus itu adalah sebagai sumber atau simbol dari kekuatan ataupun kuasa yang ada dalam kita. Berbicara sebagai kekuatan. Dan yang terakhir, Kristus itu sebagai pemimpin. Ya, pemimpin. Dan kita ya, sosok yang melihat itu, kita yang mengikutinya, untuk menempatkan seorang menjadi pemimpin, kita tuh harus punya hati untuk percaya dia sebagai leader, sehingga kita mau ngikutin dia. Bagaimana mungkin kita akan mengikuti seseorang kalau kita nggak percaya sama dia? Mengikuti pemimpin yang salah, ya artinya kita bisa dibawa ke jalan yang salah. Dibilang lompat ke laut pun kita ikut lompat, karena kita nggak tahu. Ya, pemimpin tuh harus sosok yang benar. Ketika kita tahu sosok itu benar, maka kita juga harus punya hati, menempatkan hati ini kepada pemimpin yang benar tersebut. Wah, jadi ini juga menjelaskan ya kasih, bagaimana hukum kasih itu ya, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan, segenap hati kita. Ya ini contoh sederhana saja. Nah itu tadi adalah makna Yesus sebagai kepala. Itu subjeknya. Lalu objeknya siapa? Objeknya adalah kepalanya tubuh, ya, tubuh yaitu jemaat. Nah, jemaat ini dijelaskan dalam Roma pasal 12 ayat 4 sampai 5, ya. Roma pasal 12 ayat 4 sampai 5 itu menjelaskan secara definitif tubuh itu sendiri. Ya, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ini ngomongin analogi tubuh. Makanya pada ayat 5-nya di Roma dibilang demikian juga kita, ya kita sebagai orang-orang, sebagai manusia, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota satu terhadap yang lain. Nah saudara tadi ya jelas sekali dikatakan Yesus tuh kepalanya, kita tuh jemaat, tubuh. Kita ini tubuh. Horizontal semua, kita tuh satu, anggota satu terhadap yang lain. Sudah jelas artinya tidak boleh ada dari kita yang merendahkan sesama manusia, dan juga tidak ada yang boleh meninggikan sesuatu yang bukan kepala atau Yesus dalam hidup ini. Entah itu berhala-berhala atau bahkan meninggikan diri sendiri. Nah ini ayat ke-18 sangat menekankan hal itu, dibuka dengan pernyataan, statement yang keras bahwa Yesus itu adalah kepala, pemimpinnya, dan kita nih jemaat. Tidak boleh satu sama lain dari kita menganggap yang satu lebih tinggi atau yang lain lebih rendah. Nah saudara, kita masuk dalam pembahasan yang jauh lebih menarik lagi di ayat selanjutnya, yaitu ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Nah ini kalau kita sekilas melihat, kata sulung ini diulang 2 kali ya, ayat 15 dan ke-18. 15 yang tidak sempat dibahas kemarin, juga berbicara tentang kesulungan. Tentunya ketika dibahas 2 kali, ada sebuah urgensi yang sangat mendalam. Dan memang dalam surat kepada jemaat di Kolose ini nanti urgensinya dibahas di pasal kedua. Ya. Pasal kedua terdapat di ayat 4, 8, 16, 18, dan 21 sampai 23. Itu urgensi yang terdapat di bacaan jemaat di Kolose ya. Tapi kita nanti nggak bahas. Ya. Nah, cuman di situ ada yang pengen dihadapi ya, adanya bahaya-bahaya ajaran Judaisme ataupun orang-orang yang tidak percaya atau menolak Yesus sebagai Mesias. Nah, cuman kita pengen fokus di ayat ke-18 ini. Ya. Ada sedikit perbedaan cuman ya di ayat 18 sama 15. Kalau 15 itu sedikit dalam apa ya, kalau kita mau lihat tuh dia kayak pengen membahas kondisi awal. Ya. Kondisi awal itu maksudnya kalau terjemahan dari bahasa Inggrisnya dia berkata the firstborn of all creation, ya. Sosok pertama dari segala penciptaan. Ya, atau mungkin bahasa Latinnya itu prototokos pasistiseos. Prototokos itu firstborn artinya. Nah,
Ketika di ayat 18 itu sedikit berbeda. Dia bilang prototokos ekton nekron, ya. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sama-sama menggunakan prototokos, tapi nanti akan kita bahas. Cuman yang paling menarik yang pertama adalah ketika berbicara ialah yang sulung. Kalau versi bahasa Inggrisnya kita cari itu sebenarnya dia berkata he is the beginning. Dialah awal. He is the beginning. Beginning ini dalam bahasa Latinnya itu archi. Archi seperti kata Archimedes, ya, nama orang tuh Archimedes, hukum Archimedes. Di sekolah pasti kita udah pernah belajar. Nah, ya, os estin archi, ya, dialah awal. Archi ini dalam bahasa Ibraninya itu adalah reshit, ya. Reshit atau the beginning itu bereshit. Dan kita tahu reshit ini, the bereshit ini, beginning ini adalah juga nama dari kitab Kejadian, Genesis, atau dalam bahasa Ibraninya itu memang adalah Bereshit. Jadi ini adalah sebuah pernyataan juga. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 1 pada mulanya, ya, ada firman. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et hares. Ketika dikatakan bahwa ialah yang sulung, he is the beginning. Ketika kita mau memaknai ini secara sungguh-sungguh, kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus itu pengen menegaskan posisi atau identitas Tuhan. Yesus itu juga adalah Allah. Karena orang-orang Yahudi itu sangat paham tentang Taurat zaman dulu, kitab Kejadian tuh mereka semua udah hatam. Mereka mengerti sekali bahwa Allah yang mereka kenal itulah awal dan akhir. Namun mereka ya sebenarnya masih gamblang nih, masih bingung, ya, Yesus tuh Mesias apa bukan? Ada yang sudah percaya, ada yang belum. Nah, Paulus melalui penyampaiannya pengen menegaskan Yesus itu Allah Bapa juga. Yesus itu juga adalah Allah yang mereka kenal selama ini, yang telah menuntun mereka sepanjang perjalanan pembebasan hingga sampai saat ini. Itulah yang pengen didekaskan di dalam penulisan he is the beginning. Dia adalah awal mulanya. Nah, saudara, kalau kita mau sungguh-sungguh memaknai ini, ya kita jadi bisa menemukan ya misteri. Ini sebenarnya mengungkap misteri Trinitas, Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Sangat-sangat jelas di sini ketika kita juga ingin mengerti makna prototokos itu tadi, ya. Prototokos itu ya kombinasi dari proto dan teks, ya. Proto itu awal, teks itu bahasa verb, ya. Bahasa Latin pekerjaan, ya, verb itu membangun artinya. Namun yang dipakai di sini adalah bentuk turunannya, ya, dari kata tikto atau teke, itu artinya melahirkan secara hubungan seksual, menghasilkan anak. Cuman yang menarik adalah dalam sejarahnya Yunani itu kata melahirkan itu tadi, teke itu tidak serta-merta melahirkan dalam bentuk hubungan seksual yang menghasilkan anak. Melahirkan, tetapi juga adalah sesuatu hal yang sama seperti ketika kita melahirkan sebuah ide. Contohnya karya seni rupa, atau bisnis deh yang paling gampang. Sebelum bisnis itu benar-benar ada kan pasti kita ada brainstorming dulu, ada ngumpulin ide dulu. Bisnis apa nih? Ketika dapat idenya itu, proses melahirkan sebuah ide itu juga adalah kata melahirkan itu sendiri. Jadi, kalau kita memahami makna itu, sebenarnya ini juga menjawab misteri dari kelahiran Yesus dari Bunda Maria. Bahwa secara fisik memang dilahirkan oleh perawan Maria, dan tidak ada yang mustahil. Tetapi secara keilmuan, orang Yunani juga sebenarnya bisa memahami lahirnya itu tidak berasal dari perbuatan seksual untuk menghasilkan anak.
Karena secara bahasanya mereka mengerti juga. Itu tidak selalu serta-merta berkaitan dengan hubungan seksual. Nah, saudara-saudara, ketika kita mau memahami makna ini, maka tadi itu kita bisa menjawab dua misteri yang sangat-sangat berakar pada iman Kristen. Kita dapat semakin mengerti bahwa Kristus itu adalah Allah. Kita semakin mengerti rahasia Tritunggal Allah, Trinitasnya Allah. Dan kita juga bisa mengerti misteri dari Perawan Maria yang melahirkan Yesus. Dan sebenarnya kedua misteri ini secara lengkap dapat kita temukan dalam lagu yang kita nyanyikan tadi. Ya, Yesaya pasal 9 ayat ke-5. Bahwa seorang anak telah lahir bagi kita dan orang akan menyebutnya penasehat ajaib. Kan Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekalipun kita tahu bahwa Yesus itu disebut sebagai putra, sosok putra. Tapi dari nubuatan Yesaya sudah menjelaskan anak yang lahir itu juga adalah Bapa yang kekal. Dia jugalah Allah yang perkasa. Saudara, kalau kita mengerti hal ini sungguh luar biasa sekali. Bagi kita, saya yakin ini menjadi penguatan iman sungguh-sungguh ketika kita paham Tritunggal ini. Ketika kita menghadapi orang-orang yang tidak paham, ya kita tidak akan mudah untuk dalam tanda petik kalah debat, walaupun kita bukan mau debat ya. Tapi kita bisa punya iman yang benar-benar berakar. Kita mengerti Tritunggal itu seperti apa. Makna Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu seperti apa. Sehingga ketika kita tahu bahwa Yesus itu adalah Allah, maka Ialah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Ialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Itu juga dicatat dengan jelas dalam Yohanes pasal 3 ayat 14. Sebagaimana Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Karena kita tahu, kita sudah mengerti Yesus itu adalah Allah. Maka demikian juga kita harus meninggikan Ia. Ayat 18 ini diperkuat di dalam pembahasan selanjutnya, yaitu di ayat ke-19. Karena seluruh kepenuhan Allah, seluruh kepenuhan itu berarti segalanya yang ada, pikiran, segala kuasa, segala kekuatan, apapun itu, segala kebaikan, segala kebenaran yang ada dalam Allah, berkenan diam di dalam Dia. Berkenan diam, artinya tidak dibawa kemana-mana, tidak pindah-pindah, tidak loncat-loncat, tetapi selalu diam. Berkenan diam, mau tinggal, dan tidak pergi lagi di dalam Kristus. Segala kepenuhan Allah itu pun ada di dalam Kristus. Segala kuasa Allah, segala kebenaran Allah tidak lepas, tidak akan pernah lepas dari Kristus. Nah, ini saudara sebuah kebenaran yang sangat-sangat semakin menguatkan iman kita akan pengenalan Kristus sebagai Allah. Dan lebih menarik lagi kalau kita mau belajar lebih dalam makna tadi berkenan diam di dalam Dia. Di Roma katekisai. Berkenan diam. Diam itu dia pakai kata katekisai, yaitu kombinasi dari kata dan oikos. Kata itu di bawah, oikos itu artinya rumah, bahasa Yunani. Nah, saudara-saudara, sangat menarik kalau kita mau belajar kata oikos ini atau katekisai. Ya, kata oikos atau rumah ini sebenarnya tidak serta-merta berdefinisi rumah. Karena dalam penggunaan kata kunonya, ancient Greek itu ya, ancient bahasa kunonya, oikos itu dalam bahasa Ibrani artinya bait atau Beth, ya, Bethlehem, bait Allah itu sama artinya dengan oikos. Beit Hamikdas, Beit Adonai, bait Allah. Itu kata bait, oikos.
Sedangkan kata itu sudah digunakan sejak dulu sebelum rumah secara fisik itu ada. Jadi oikos itu sebenarnya enggak serta-merta artinya rumah. Ada makna yang jauh lebih dalam daripada itu. Mungkin supaya ngerti lebih mudah kita bisa mengambil contoh dari kata ekonomi. Ekonomi itu sendiri artinya itu dari bahasa Yunaninya itu oikos, oikonomos. Menggunakan kata yang sama, pakai kata oikos. Dan kalau kita berbicara ekonomi itu kan ada ekonomi sekolah misalnya, ya, ekonomi Kota Pontianak, ekonomi Kalimantan Barat, ekonomi Indonesia, atau ekonomi dunia. Nah, kita bisa melihatnya tergantung batasan yang ditetapkan, dan itu sama sekali nggak ada kaitannya dengan rumah secara fisik, tetapi adalah sesuatu yang menyelubungi batasan yang kita ingin bahas. Dan kalau kita membahas batasan itu sebagai Allah yang tidak ada batas, maka Allah itulah yang menyelubungi keseluruhannya, dan di dalamnya ada hal-hal lebih kecil lainnya. Di dalam ekonomi dunia ada ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia mempengaruhi ekonomi dunia. Ekonomi Kalimantan Barat mempengaruhi ekonomi Indonesia. Ekonominya Pak Hendik mempengaruhi ekonominya Pontianak. Jadi kayak di dalam satu rumah tuh ada rumah-rumah kecil lagi yang tidak secara fisik. Nah, saudara, kata oikos tadi, kenapa kita pelajari? Karena itu satu lagi adalah sebuah kebenaran yang kalau kita mau mengerti, itu benar-benar menguatkan iman kita kepada Kristus. Semakin mengerti lagi makna dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di mana bait Allah itu yang kita sudah pelajari sudah tidak berupa bangunan fisik rumah lagi, tetapi tinggal diam di dalam hati setiap kita yang percaya kepada Allah. Ya kan, setelah Yesus meninggal di kayu salib, tabir terbelah yang menyatakan bahwa itu bukan lagi bertemu Allah, itu bukan lagi soal bangunan, tetapi hati kita masing-masing mau menerimanya apa tidak. Bait suci itu ada di dalam hati setiap kita, orang yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang percaya akan kuasa Roh yang dapat mendiami hati kita. Dan ini menjadi sebuah kabar, berita baik, kabar sukacita bagi kita, saudara. Karena kata katekisai, diam ini juga digunakan dalam Efesus pasal 3 ayat ke-17. Efesus pasal 3 ayat ke-17. Doa Paulus itu berkata juga, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Kata yang sama, katekisai itu. Roh Kristus pun diam di dalam hati kita ketika kita beriman kepada Kristus. Jadi roh Allah yang ada di dalam Kristus juga akan berada di dalam kita ketika kita beriman kepada Kristus. Sebuah kabar sukacita bagi kita, saudara, bahwa memang kita tuh sudah diselamatkan oleh karya Kristus tersebut. Nah, satu hal yang penting kita pahami dari kata kisah ini, secara akar bahasa, katekisai ini adalah kata yang aktif, indikatif, dan auris. Artinya apa, saudara-saudara? Bahwa rumah yang telah disediakan oleh Allah tadi, yang sudah diciptakan, yang sudah ada, itu juga menuntut sebuah partisipasi aktif dari kita yang menerimanya. Kita juga harus punya kemauan untuk masuk ke dalam rumah itu. Dan bagi kita yang sudah di dalam rumah ini, juga harus terus berperan aktif supaya tidak keluar. Selain tidak keluar, juga tadi mau memasuki ruangan-ruangan rumah-rumah lain yang ada di dalam rumah tersebut.
Dalam konteks ya kita melayani di mana kita ditempatkan. Itu adalah sebuah hal yang harus kita pahami juga. Dan kata aorist ini berarti kita tidak tahu sampai kapan. Tapi secara manusiawi ya kita harus pahami ya, sampai kapan itu artinya sampai kita dipanggil Tuhan. Yang kita nggak tahu kapan ya, yang emang Tuhan tidak nyatakan kepada kita kapan Kirsanto bakal dipanggil, ya kan nggak tahu, nggak ada yang tahu. Jangankan ngomongin dunia kiamat ya, kematian masing-masing nggak ada yang tahu. Jodoh masing-masing nggak tahu kapan datang ya. Walaupun rencananya Juni, kita nggak tahu ya Mas Ces ya. Siapa tahu ada perpanjangan PSBB dan sebagainya nggak bisa datang. Waduh, susah kan? Auris tuh kita nggak tahu kapan tergenapinya ya, hanya Tuhan yang tahu. Ya, nah, tapi itu saudara, ketika kita mau memahami secara sungguh-sungguh makna dari setiap kata yang digunakan, itu juga menjadi sebuah berkat bagi kita untuk semakin mengerti misteri dari Allah yang sebenarnya sudah disingkapkan melalui firman yang kita baca ini. Dan yang terakhir ayat 20 itu, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Nah, saudara-saudara, ini juga menjadi alasan yang kuat mengapa kita harus meninggikan Kristus oleh Dialah. Karena ya oleh jasanya, oleh kerjanya Kristus yang menanggung semua penderitaan dan disalibkan, ya kita beroleh keselamatan. Maka sudah sepantasnya kita itu meninggikan Kristus. Dan di ayat yang sama sebenarnya itu juga ingin menunjukkan bahwa kuasa Kristus itu juga adalah kuasa Allah. Sehingga mendamaikan segala sesuatu apapun itu yang ada dengan dirinya, baik yang di bumi maupun yang di surga. Saya yakin ini bukan bermakna yang di surga tuh masih bermusuhan ya. Maknanya bukan adalah yang di surga tuh masih nggak suci, atau yang di Taman Firdaus tuh masih nggak suci. Saya yakin bukan demikian artinya. Yang memperdamaikan segala sesuatu yang di bumi dan di surga. Tetapi itu ingin menyatakan bahwa kuasa Kristus, kuasa Allah itu tidak terbatas. Karena seperti ayat tadi aja, Kejadian pasal 1 ayat 1. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Surga dan bumi. Langit pun Allah yang menciptakan. Nah itu pengen menyatakan bukan masalah di surga tuh masih ada yang belum berdamai dengan Allah. Yang di surga ya sudah kudus, sudah dikuduskan oleh Allah. Tetapi itu ingin menyatakan begitu besarnya kuasa Allah. Karena Dialah juga yang menciptakan. Begitu besarnya kuasa Kristus, karena Dia juga adalah Allah. Nah saudara-saudara, dari pembacaan firman hari ini, ada sebuah amanat ya yang bisa kita pelajari. Tapi sebelumnya, biar lebih paham bahwa Bapak Gereja kita sendiri ya, Bapak Reformasi, Martin Luther itu dalam sebuah komentarnya terhadap surat Kolose ini ya, pada tahun 1535 itu, dia menuliskan demikian. In my heart reigns this one article, faith in Christ. From Him, through Him, and to Him, all of my theological thinking is flowing and reflowing by day and by night. Bapak Martin Luther memberikan komentar demikian, yang kurang lebih artinya adalah, di dalam hati saya, berkuasalah satu pemikiran ini, iman di dalam Kristus. Dari Dia, melalui Dia, dan kepada Dialah semua pemikiran teologis saya itu mengalir dan diperbaharui setiap harinya. Saya rasa ini sebuah hal yang sangat-sangat, kalau kita mau terima, itu satu hal yang sangat-sangat akan mengubahkan hidup kita. Bahwa pemikiran-pemikiran teologis kita tak mau menutup kemungkinan loh ada kesalahan dalam
pola berpikir kita. Kadangkala kita menggali sesuatu mungkin salah, tetapi ketika kita beriman di dalam Kristus, setiap harinya kita dapat diperbarui, memperbaiki kesalahan kita, menerima kebenaran yang sesungguhnya. Itu menjadi sebuah pengingat dan penguat iman kita. Sehingga amanat yang kita bisa pelajari pada hari ini adalah Kristus yang juga Allah, Kristus yang juga adalah Bapa, dan Kristus yang juga adalah Roh Kudus. Itulah yang menjadi pendorong kita. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Dan itulah yang menjadi pemimpin kita di dalam kehidupan kita. Karena hanya oleh Kristus dan kuasa Dialah perdamaian itu dapat terjadi. Nah, saudara, ayat-ayat ini bagaimana kita menggunakannya dalam kehidupan kita sekarang? Sebenarnya berkaitan dengan membahas tentang kepala ini ya, pemimpin dan sebagainya, itu hal-hal yang sudah banyak terjadi ya. Bahkan di dalam lingkungan Kristen sendiri sejak abad pertama itu sudah ada perang bangsa Yahudi ya. Udah ada orang-orang yang berusaha meninggikan orang lain selain Yesus. Ya, sudah ada Mesias dalam tanda petik lain yang ditinggikan. Ya, yang terkenal kasusnya itu ya perang Yahudi kedua ya. Ada Simon Bar Kokhba yang diproklamasikan sama seorang rabi ya, Rabi Akiba itu meninggikan Simon Bar Kokhba sebagai Mesias. Atau mungkin di abad ke-6 bagi saudara-saudara muslim kita ya, dianggap Nabi Muhammad lah penyelamatnya, nabi terakhir. Atau mungkin yang lebih relevan lagi zaman sekarang, banyak sekali orang berusaha menjadi kepala, menjadi pemimpin. Ya, berita-berita sekarang banyak sekali tentang Rusia sama Ukraina ya. Mau perang-perang, itu sebenarnya berita dari tahun lalu udah mulai panas. Ya, tentu ini akan bersitegang panjang sekali karena Ukraina itu kan di backing sama USA, sama Amerika. Nah, saudara, tapi itu semua kasus-kasus yang begitu besar. Kita coba lihat dalam kehidupan kita sendiri, dalam persekutuan kita sendiri, sebenarnya kecenderungan kita untuk menjadi seorang kepala, menjadi seorang pemimpin, itu pasti ada. Pemimpin bukan dalam hal konteks yang benar ya, pemimpin yang ingin berarti meninggikan diri sendiri. Itu sudah natur manusia. Karena di kitab Kejadian pasal 3 itu juga menjelaskan manusia itu pengen jadi Tuhan. Itu udah natur dosa kita. Kemarin saya juga bahas sama Pak Apin ya, ketika pelayanan saya sebagai seseorang yang mengisi sosok ayah bagi anak-anak yang yatim piatu, itu juga bisa jadi sebuah bahaya. Karena bisa saja saya bertindak sebagai seorang hero atau kepala bagi mereka. Yang syukurnya tidak terjadi, puji Tuhan. Karena saya sendiri prinsipnya kalau anak-anak saya itu tahu semua kata-kata ini. Saya itu pun tidak mau kalian jadi di bawah keteknya saya. Anak-anak saya semua tahu tuh. Itu sebelum saya tobat saya selalu ngomong itu. Tapi setelah saya tobat justru semakin sempurna. Kalau dulu saya bikin kayak gitu, kadangkala masih ada keinginan untuk ditinggikan karena saya bekerja sendiri. Tapi setelah tobat saya temukan caranya supaya tidak jadi pemimpin yang demikian, yaitu berbagi tanggung jawab dengan mereka. Masing-masing mereka, saya udah bilang, saya tuh tidak mau kalian di bawah ketek saya mau kalian jadi pemimpin. Saya ini juga manusia, saya bisa mengecewakan kalian suatu saat. Entah saya mulai cuek atau apa. Jadi kamu salah kalau mau teladanin saya. Dan terakhir saya bilang, kalian belajar bertanggung jawab satu sama lain. Saya bagi tugas mulai buat mereka. Ada tugas doa, ada yang tugas nanti ini dan itu. Dan mereka mulai melakukan kegiatan-kegiatan lain, mereka yang gerakin. Dan puji Tuhan komunitas yang saya bangun itu sudah bertambah lagi. Dulu kami berlima, ya, satu sudah bawa satu orang lagi, satu lagi juga ada bawa satu orang lagi. Jadi kami sekarang bertujuh. Puji Tuhan. Dengan pertobatan itu membawa saya punya pemahaman baru bagaimana jadi pemimpin yang tidak jatuh dalam dosa peninggian diri, yaitu kita berbagi beban. Nah, itu hal pertama yang bisa kita pelajari, supaya kita terhindar dari pemikiran ingin menjadi kepala. Karena kita semua nih, satu sama lain adalah
Sama. Di dalam tubuh Kristus kita tuh tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Yang kedua, saudara-saudara, ketika kita sudah tahu, kita sudah punya kepala ini, kita sudah punya Kristus di kepala kita, maka untuk melindunginya, kita perlu pakai helm, ya, pakai helm melindungi kepala kita. Seperti yang dikatakan Efesus pasal 6 ayat ke-17. Maka terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Tidak ada cara lain yang melindungi kita selain melekatkan diri ke dalam firman. Karena dari situlah kita mendapatkan hikmat, mendapatkan kebijaksanaan, memahami kebenaran, memahami bagaimana bertindak, memahami mana yang benar dan salah. Hanya dari firman. Dan yang terakhir, ini terkhusus terutama bagi yang belum berpasangan ya, termasuk bagi saya. Sebenarnya enggak, berlaku untuk semua sih. Yang terakhir nih, itu pesan dari wanita yang saya kasihi, dari Vania ya. Ketika saya berhubungan dengan dia dulu, karena saya terlalu bucin dengan dia, sering menomorsatukan dia adalah segalanya. Satu waktu Vania tuh pernah bilang kepada saya, Kristus tuh nomor 1 kok, aku tuh nomor 2 aja enggak apa-apa. Wah, dulu saya iya aja. Tapi sekarang saya sudah mengerti bahwa ketika kita menomorsatukan Kristus, yang lain tuh akan kita dapatkan juga. Bahwa yang terpenting itu adalah Kristus. Secara ekstrim Tuhan Yesus pun menyampaikan demikian di Matius pasal 10 ayat 37 sampai 38. Bahwa Yesus itu adalah pedang pemisah. Yesus itu datang membawa permisahan. Yang saya yakin kita semua di sini paham ya, bukan memisahkan secara menjauhkan kamu dari orang tua atau siapa, tetapi menguduskan kita dan membuat kita paham bila mana apakah ada pekerjaan kita yang membawa kita jauh dari Tuhan. Adakah hubungan kita yang menjauhkan kita dari Tuhan? Itu kita dipisahkan dari hal-hal demikian. Dan hal itu hanya bisa kita lakukan jika kita beriman kepada Kristus. Jika kita mengerti firman Allah yang memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan untuk mengerti hal-hal seperti ini. Nah, itulah teman-teman perenungan kita pada hari ini, dan kiranya pembelajaran kita terus membawakan kita kepada iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mohon kesediaan Pak Pin untuk tutup dalam doa.